gue ngerti nih kesulitan teman-teman komika tuh rata-rata kan jualan tiket ya. Oke, ya. Followers banyak, views tinggi. Tapi begitu jual tiket ternyata Nyap-nyap. nyap-nyap. Anyap. Anyap. Bahkan nyari sponsor lah, nyari macam-macam supaya ngejar bisa nutup produksinya dia. Gitu kan ya. Nah, itu kan jadi ukuran sebenarnya. Betul. Bahwa sebenarnya orang emang seneng gak sih nonton lo yang kayak begini? Kalau emang lo nganggapnya bahwa kemudian yang berbeda ini jadi sesuatu hal yang tumbuh, Ya. gitu ya. Lo seberapa ingin, makanya gue tuh ngerasanya tuh lo pengen banget tuh gimana? Kecuali lo ngerasa bahwa message lo nyampe. Kalau kayak Panji itu kan tiap tahun ada targetnya. Jualan 1.000 tiket, 3.000 Oh iya tiket, 10.000. betul. Hal itu tanpa sadar itu jadi ukuran. Apakah orang mau percaya nonton lu dengan 10.000 tiket yang dijual? Orang willing to buy gak sih? Ya intinya lucu tuh akan diingat tapi cepat dilupakan. Cuman Oke. kalau kesan tuh kayaknya bisa dibawa sama Mungkin mati. beatnya akan mudah diingat tapi keresahannya gampang dilupain. Betul. Enggak, tapi kalau lucu banget nih, cepet orang lupanya. Siapa contohnya? Lupa. Gak usah ketawa. Gak usah ketiwi. Tawa Halo. Lu ngapain sih? Garuk ketek. Di sini. Gue lagi ini bangun materi stand up. Gue kan ngerasa kayaknya show ini adalah show pertama gue. Hah? Karena show sebelumnya tolong Lo anggap aja. tidak show? Bukan. Kenapa? Karena kumpulan jokes saja, nggak mikir, nggak gue ukur, nggak. Jadi tujuan berkomedinya sama tujuan pesannya itu gedean komedinya. Bahkan gue lupa tujuannya apa ya. Yang penting kocak. Gak bisa lo ukur tuh maksudnya gimana sih? Premises sengasal itu. Jadi kayak komedi lucu. Lu gabungin, gue paksain payungnya semana. Gue paksain ada tujuannya. Padahal mah komedinya udah ketemu. Bukan, kalau lo ngomong ukur, berarti kan ada hal yang bisa dijadikan parameter ukuran gitu loh. Pesannya. Misalnya 10 meter, Ya, 20 meter. Nah, betul. lo ngukurnya apa? Pesannya, nyampe nggak pesan gue ke penonton? Terus lo taunya ke penonton gak nyampe? Ya penonton mah ketawa kenceng gitu. Terus ada yang bilang anjing gue capek ketawa gitu. Terus emang yang gue bahas apa ya gitu. Gue tuh kayak Meaningless. kayaknya udah deh. Iya Kalau kayaknya. bahasa Inggrisnya meaningless ya. Less meaning, less viola. Ya jadi gue kayak ya udahlah ini jadi show pertama gue gitu. Baru Yang sekarang ini. Lo udah berapa kali show sih? gua Tapi udah begini tangan gua. Lo udah berapa kali show sih? Selayakan, chill, grateful. Berarti ini yang keempat. Kalau misalkan show stand up 1 jam, nanti special show 1 ini. Lo anggapnya yang pertama ini. Pertama. Apa yang udah lo anggap bisa lo jadikan ukuran supaya lo bisa atur? Karena gue tuh udah ada tujuannya kalau di show ini. Nggak, gue ngerti. Apa yang bisa lo ukur tuh apa? Yang ukur adalah ini kita ngomongin apa sih sebetulnya? Ya, enggak, gue pengen tahu. Gue tuh selalu gini loh. Soalnya kalau misalkan pertanyaan lu ukur itu berarti ada angkanya nih. Enggak mesti emang. Iya. Tapi kebanyakan karena gini, gue berprinsip lo nggak bisa atur hal-hal yang nggak bisa lo ukur. Ya. Jelas nih ya, Betul, gitu loh. betul. Kalau misalnya lo nggak tahu ukurannya, gimana cara ngaturnya? Nah makanya gue pengen tahu. Tadi kan lo pengen seolah-olah memanage supaya ini jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Betul. Nah ukurannya apa? Ukurannya pertama. Misalnya kalau kemarin nih 40 tiket nggak sold out, itu kan ada ukurannya nih. Iya. Lo harus atur supaya besok bisa 50 tiket sold. Oke, Kan itu gitu. itu segi penjualan. Ngerti gue, tapi itu kan bisa lo atur karena ada ukurannya. Ya. Nah sekarang kan lo pengen ngatur sesuatu, tapi ukurannya apa? Kalau di stand up ini kerangkanya, flow-nya, problem masalahnya kayak skripsi gitu Pak. Ini soalnya gue menarik nih, judul lo tuh measurable. Measurable, betul. Ya kan? Betul. Berarti kan bisa diukur. Nah bisa iya, diukur. apa yang pengen lo ukur? Yang pertama adalah menjawab pertanyaan kapan punya anak. Oke, ukurannya adalah gue menunda. Tapi kan pasti orang berpikir kayak ya ukurannya apa? Kenapa menunda? Ya ukurannya berarti kan era sekarang nggak bisa disamain sama yang dulu.
terus juga pola pikir anak, pendidikan tentang anak kan kita ya kan? Iya. Soal pola pikir anak tuh udah jelas sekarang, parenting tuh udah mateng gitu. Jadi ada part-part yang gua mau bedah sehingga menunda itu terhitung gitu. Bukan ala kadarnya gue bilang, gue nggak siap punya anak, ntar aja hehehe gitu, enggak. Nah. Jadi gue pengen ini semua checklist dulu nih, baru nentuin kapan gue bisa. Jadi yang dapat lo momen ukur ini. di konten di judul solo ini, Iya. yang pengen lo sampaikan adalah ada beberapa hal yang pengen lo capai sebelum lo pengen punya ini. Iya. Nah, yang lo pengen lo capai ini yang terukur. Betul. Misalnya punya duit 5 miliar di Oh deposito. nggak harus langsung 5 miliar sih. Kayaknya gue ngedidik satu sekolah bisa itu. 4,5 miliar berarti. Nggak usah. 4. Ya kayak misalkan lahiran aja udah 35 juta. Itu standar tuh. Nah. Terus juga pendidikan SD. Pendidikan SD gue belum detail sih. Tapi intinya pendidikan SD gue hitung, SMP gue hitung, setidaknya gue punya uang untuk pendidikan dia sampai SMA. Oke. Baru ketika dia sudah lahir. Jadi di yang pengen dunia, lo ukur tuh adalah sebenarnya hal-hal sebelum lo anggap hal yang tidak bisa lo capai ini nggak akan lo kerjain. Ya. Gitu kan. Jadi lo nggak akan ngewe dulu nih sampai kemudian punya duit. Lah kita investor kondom. Ih, gue pakai kondom lu tahu nggak ada kondom Vivo? Gue ngewe sambil nelpon. dalam benak gue tuh Vivo-nya tuh nggak ke handphone. Pertamax, diesel. Oh ya ada juga sih. Lo pakai yang itu murah ya? Gue yang itu RON 95. Nggak murah pak, itu standar 003. Soalnya 001 sobek. Ternyata pala titik gue pang gitu, agak tajam dia, ngeganggu. Bulunya kali ada di ujung pala aja. Bulunya ada di ujung pala. Iya, kalau kayak gitu mah apa? Kayak rambut di tai lalat iya. Pada tempatnya gitu. Enggak, kalau misalkan belum dicukur-cukur kayak jagung lu tuh nggak ketutup jembut. Kalau mau dibuka dulu. Ngomong apa sih ini? Ya pokoknya lo kalau sebelum lo mencapai hal-hal yang bisa lo ukur tersebut, lo baru kemudian kepikiran punya anak. Itu yang pengen lo sampaikan di Betul. Mr. Rebel. Betul. Tapi maksud gua, yang pengen lo ukur di show ini itu apa? Supaya bisa lo atur. Apakah nih gue punya 5 materi yang harus nyampe dan gue checklist semuanya harus ke deliver semuanya. Iya. Gitunya maksud gue. Jadi yang gue ukur adalah ini problem masalahnya. Kenapa gue nunda anak? Yang kedua alasan kenapa gue nunda anak. Yang ketiga untuk ngebantah pandangan orang tua terhadap standar gue yang tinggi itu apa? Sehingga bisa disetujui banyak orang. Baru kesimpulan gitu. Tapi kalau gini, lo akan anggap solo ini berhasil kalau apa? Bener juga ya. Bener juga ya. Orang pulang akan bawa itu. Betul. Berapa target penonton berapa? Target penonton gue 2.000. Ya orang punya harapan 2.000 boleh dong. Tapi target penonton gue di Jakarta itu 400. Oke. Dari 400 orang ini, berapa orang yang akan lo anggap bisa ngomong benar juga ya? 70% sih. Berarti Target gua. 280 orang. Lo akan tanyain satu-satu pakai lewat angket. Nggak usah sih. Ya, makanya kan gue bilang harus supaya lo bisa atur, lo harus bisa ukur kan gitu. Nah lo akan ngerasa bahwa sukses nih ada 280 orang. Oke, gini deh. Proses kreatifnya tuh cukup panjang yang ini. Karena ini ibarat kata pinggir jurangnya Jupri. Karena sebetulnya ini bukan mainan gua. Mainan gue tuh gue nongkrong, kocak, gue catat, tulis, kumpulin, jadi show 1 jam. Iya. Soalnya ada premis yang mungkin banyak disetujui oleh banyak orang yang lo tentang. Pinggir jurangnya gitu. Oh bukan. Pinggir jurang. Siapa? Dari tadi bukan terus. Ya, pokoknya dulu tuh gue berpikir bahwa komedi tuh bisa diolah premisnya. Nah sekarang diputer. Premisnya dulu, komedinya yang diolah.
Kalau pinggir jurang buat gue gitu. Cara main gue udah berbeda. Soalnya dulu tuh jokes gue tuh parah banget kayak gue hitam sendiri, yang lainnya abu-abu. Materi apa itu? Lo nongkrongnya sama monyet ya? Di Ragunan. Abang monyet. Gue hitam sendiri, ini abu-abu. Gue mikir. Beneran di kandang monyet. Kadang gue nonton show gue Pak, sebelumnya tuh kayak, aduh gini amat nulis materi. Kayak nenek-nenek mau numpang naik motor gua, ya udah duduk panas, jangan duduk di knalpot. Materi apa itu? Materi apa itu? Gua mau pulang dari Bandung ke Jakarta, gua nanya ibu-ibu di situ kereta di mana, dia bilang di situ kereta, di sini ABG gitu. Terus ada jokesnya yang tapi saya mau pulang ke Jakarta, di sini mah Jablay larinya kenceng gitu. Akhirnya gue pulang naik Jablay, apa itu? Materi apa itu? Nah, itu yang gue mau rubah mindsetnya gitu. Oh, jadi ya walaupun gue mungkin akan ada jokes seperti itu, tapi sumber utama atau tujuan utamanya itu pesannya, bukan jokesnya. pengen kelihatan pinter. Salah satunya itu lah. Iya, pengen punya persona baru. Betul, nggak juga sih, bukan persona baru sih. Lah. Jupri ini tetap gue mau jadi Berkembang, evolving. Betul, karena Jadi Jupri yang sekarang. kalau adu-aduan lucu udah kalah sama Ambon kan. Lu tuh gak kalah lucu sama Ambon. Kalah rajin. Iya sih. Lu tuh pemalas sekarang. Iya sih. Kalau lucu mah pasti tetap lucuan lu. Aduh, itu lah. Ini banget jualan lagi kekar saling. Lagi kekar saling puji tuh. Terus. Udah bapak ya dia. Kayak stand up, Bon. Ada pansan udah minum gitu. Tapi enggak. Lo kenapa ngerasa bahwa lo harus evolving sekarang? Di usia lo yang ke-30. Iya, karena kan kita sudah gue tuh udah Lempengin dulu 30. gue udah menginjak kepala sekolah. Katanya mau berubah jokesnya. Kan bukan jokes ya tujuannya. Enggak, lo udah menginjak di 30 berapa sekarang? 31. 31 kan? 31. Oke, lo pengen Ya karena gue evolving. udah merasa cukup deh untuk berlomba-lomba komedi. Berlomba-lomba lucu. Berlomba-lomba lucu. Karena kan lucu itu kagak ada barriernya gitu. Maksudnya tetap Bang Iya, David dan Bang Panji itu kan, Bang David tuh pasti lebih lucu. Lebih lucu. Tapi yang jelas tetap terang kan Bang Panji. Berarti kan ada poin yang gue belum punya nih untuk menyentuh Bang Panji. Ya Mr. Bean aja lucu gitu kan ya. Iya. Walaupun menurut lo ada poinnya nggak kalau Mr. Bean? Mr. Ben, ada dia bisa ini jadi pilot. Oh gitu, pernah dia jadi pilot tahu. Ya, gue kalau ngeliat Mr. Bean tuh kayak ngegambarin orang tuh bisa ada yang selonely ini loh. Gini, gue ngerasa Mr. Bean itu sukses karena dia bisa membuat komedi tanpa harus terbentur sama budaya. Jadi semua orang, semua dunia itu mengerti jokesnya dia. Kadang-kadang kan kita ada jokes yang cuman relate-nya di daerah sini, cuman relate-nya di Indonesia, tapi di Thailand belum tentu kena. Nah kalau Mr. Bean tuh sukses untuk bikin komedi universal. Kalau menurut gua. Terus ada gini ya, kalau lo nonton Mr. Bean tetap ada yang gini ya? Bener juga ya. Enggak sih. Makanya maksud gue gitu. Kalau ada orang yang bisa menginfluence dunia tanpa perlu bawa bener juga ya. Kenapa lo memutuskan untuk harus evolving di versi lo yang sekarang ini? Nah, balik lagi tujuan lu stand up tuh apa? Tahu kan nanya gua. Enggak, bukan ini kan ini pertanyaan universal. Ini enggak gua nanya ke lu mah udah dagang liquid aja ngapain stand up. Nah, kalau gua tuh mikir kayak tujuan gua apa ya stand up? Oh iya dulu tuh gua tuh tidak punya perhatian jadi gua pengen cerita. Gua tuh pengen curhat aja, cuman versi komedinya. Beda kan? Maksudnya kalau misalkan Mr. Bean mau curhat kan ya dia stand up bener gitu, bukan berkomedi kayak gitu. Cuman kan dia memang bisnisnya tujuannya komedi. Nah balik lagi banyak orang yang memang tujuannya tuh pesannya kan. Ya walaupun kalau pesan semua jadi seminar ya. Bukan stand up komedi. Jadi tapi siapa yang itu? Mario Teguh. Kemarin Teguh, sahabat. Sahabatku yang sobat. Nah gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau emang lo ngerasa bahwa ini adalah, ya kan ada orang yang ngerasa bahwa ketika reborn, dia seolah-olah starting from zero lagi, kemudian ini adalah first ladder step.
tangga pertama yang kemudian diadaki gitu ya untuk jadi seorang yang baru gitu. Nah, makanya tadi gue tetap ngotot di lo gitu. Ukuran lo ngerasa bahwa akhirnya tangga pertama ini lo anggap sukses atau berhasil tuh gimana ngukurnya? Oke, ukurannya gitu. gini. Gue tuh ngitung, gue sama Ambon, sama anak-anak, sama Zawin juga selalu menghitung value kita di mana sih? Dari 4 poin. Yang pertama soal nama, ketenaran. Yang kedua soal delivery, kenikmatan kita menyampaikan materi kepada penonton. Yang ketiga tuh punchline, kelucuan. Yang keempat tuh premis. Nah, kalau dihitung barometernya si kelucuan Jupri itu udah di atas nih. Premis malah tipis. Oh, oke. Delivery-nya oke lah setengah. Ketenarannya kecil juga. Berarti kan tahun depan atau hari berikutnya yang harus gue kencengin. Berarti gini. Harapan lo, kick off lo yang pertama ini, 4-4 ini tumbuh mungkin nanti di akhir tahun depan. Oke, gitu. betul. Nah makanya gue ngerasa kayak, oh iya nih, dari segi premis, dari segi pesan, dari segi tujuan materi ini hadir tuh gue sebetulnya kecil banget. Maka dari itu tahun ini ya udah gue fokus yang premis. Tapi seberapa pengen lo akhirnya kemudian numbuhin itu? Karena balik lagi ya. Gini, maksud gue gini. Tuntutan lo karena bosen atau karena emang bener-bener pengen karena lo udah disalip Ambon? Enggak. Gue tidak merasa disalip. Tapi Jupri mau jadi versi yang lebih. Tapi dibacok. Iya sih. Dilaporin saat sih. Ada misi nih, bunuh Jupri. Ada misi bunuh Jupri. Nah gitu, kayak gue ngerasa value gue hari ini sekian, harusnya tahun depan lebih tinggi. Tapi apa yang gue jadi lo ngerasa fight-nya tetap sama diri lo sendiri? Sama diri gue sendiri sama yang kemarin. Dan iya sih, emang kalau tahun ini menurut gue tahun paling jelek buat lo. 2025. Iya memang, kenapa emang mau ribut? Atau jangan marah. Ya sekarang gini, mungkin kalau gue bilang iya mau ribut, kita mau gimana nih? ada yang niat gitu. Udah ributin sama gue. Oke. Tadi ngancem saya tadi. Begitu. Gue sih senang itunya ya, senang bahwa kemudian lo kayak pengen lo anggap ini tahap pertama untuk ngehasilin Jupri-Jupri yang baru. Iya. Ya kan? Itu kan Jupri yang tumbuh sih. Kalau Jupri yang baru tuh dari nol. Enggak, ini gue gak dari nol sebetulnya. Kan tadi lo bilang jadi lo anggap saus satu. Berarti kan baru dong. Spesial yang baru? Bukan. Ini beneran spesial. Yang lain enggak. Iya. Tapi bukan dari nol. Gue gak setuju itu. Ya saya tadi lo bilang satu. Ini soalnya lo spesial show yang pertama. Lu bilang ini show pertama gue. Iya. Lu belain gara-gara Pak Eko bos MK kan? Iya. Iya dia masih gitu udah. Ya udahlah, gue setujuin dah. Ya. Oke. Yang baru itu belum tentu bukan berarti nggak tumbuh kan? Kayak gini lah. Berisik banget sih. Messi nih, ya. Kemudian main di Olimpiade U19 kan, ya kan, masuk ke Barcelona. Ya. Itu Messi yang baru di saat yang bersamaan adalah Messi yang tumbuh. Oke. Maksud gue nggak usah denial dari nol. Nggak usah didebat definisinya. Oke. Toh outputnya kan sama, pertumbuhan kan Yap, gitu. yap, Jadi yang baru tapi yang tumbuh kan sama aja gitu menurut gue. Nah maksudnya kalau emang lo nganggapnya bahwa kemudian yang berbeda ini jadi sesuatu hal yang tumbuh, gitu ya. Lo seberapa ingin, makanya gue tuh ngerasanya tuh lo pengen banget tuh gimana? Apakah karena lo ngelihat tiba-tiba, banyak yang bagus-bagus sekarang nih, gue jadi ngerasa cemas sama diri lo gitu. Apakah emang bener-bener pengen fight sama diri lo sendiri yang kemarin? Atau ya karena lo ngelihat sekarang khasanah komedi di stand up tuh emang bener-bener kayak kompetitif banget gitu loh. Udah banyak muncul muka-muka baru, juara-juara baru, bintang-bintang baru gitu loh. Berarti kan lo tetap harus ambil positioning tuh di sana. Gue tuh melihat ini ya, pertumbuhan komedi Netflix. Kayak Trevor Noah, terus Chris Rock, terus si Bersin.
Rizky Ambon. Pengen banget disebut. Data bersih itu pengen disebut, tahu kode. Ada di Netflix. Reaksi tubuhnya ya tiba-tiba langsung influenza. Gua gitu. Jadi dia tuh stand up comedy yang nggak aduan lucu loh. Oke. Tapi pesannya kuat. Tetap komedinya menyenangkan. Absurd kayak gue ngerasa kayaknya nggak harus deh jokes setai ini, tapi tetap diselipin ada juga. Tapi tetap tujuannya pesan gitu. Ya. Dan gue ngerasa ya, kita tuh hidupnya bentar kan. Kayaknya kalau misalkan lucu doang cepet dilupain deh. Oke. Jadi kayaknya gue tuh pengen bertahan lama di kepala. Terutama di era komedi sekarang ya. Betul. Di era komedi sekarang, terus juga apalagi kalau misalkan kita bicara konten kreator lah, yang lucu mah banyak kan. Siapa aja sebutin kalau banyak. Ini. Gitu. Gue saya pantikan batu. Nah, iya. Iya banyak juga ya. Nanti pasti jadi editor akan ngerjain tuh ya kan. Nama-namanya keluar tuh banyak. Ya juga. Kenapa lu gini-gini? Kenapa gini-gini? Ya intinya lucu tuh akan diingat tapi cepat dilupakan. Cuman Oke. kalau kesan tuh kayaknya bisa dibawa sama Mungkin mati. beatnya akan mudah diingat tapi keresahannya gampang dilupain. Betul. Enggak, tapi kalau lucu banget nih, cepet orang lupanya. Siapa contohnya? Lupa. Keren. Bagus banget. Luar biasa sekali. Lupa. Tadi gue nanya apa? Ini kayaknya bukan karena memang yang lucu cepet dilupakan, emang kita Alzheimer. Gampang lupaan. Gitu. Gak seberapa ingin kan akan menentukan bahwa kemudian energi lo pengen lo taruh di mana, seberapa besar, sampai akhirnya kemudian lo gini nih, gue tuh orang yang bener-bener ingin gitu, pasti punya yang namanya keresahan. Betul. Akhirnya gitu loh. Kalau nggak nyampe, dikejar terus. Kalau kemarin gue, ini ada menurut gue potongan kalimat ini lucu, tapi oke nih kalau dijadiin pedoman hidup gitu loh. Kayak gimana tuh? Kemarin si Awe sama si Ajis 2000 diwawancara di Roka Roma kan sama si Pras. Oke, gitu gue loh. ngeliat tuh. Nanti itu kita akan lihat junior-junior kita yang ngehibur kita gitu loh. Terus si Pras bilang, pokoknya mereka yang harus ger gitu. Ya. Kalau nggak ger, terus saya cari sampai ger. Oke. Nah, itu ketawa. Kesannya remeh, tapi menurut gua adalah kalau gua di atas panggung disuruh ngehibur orang, nggak ketemu tiba-tiba. Kan pilihannya cuma dua tuh. Nyerah seperti banyak komika yang akhirnya ngeblank turun, ya. Atau cari terus sampai ger. Iya, kayak Geral gitu. Ya terus aja cari gitu loh. Nyepong dildo. Tetap menghibur. Iya, terus aja cari sampai akhirnya dapat itu menurut orang yang terus cari sampai ger itu menurut gua berarti dia bener-bener pengen gitu loh. Bener-bener pengen nunjukin dan ngasih pengen tahu tumbuh. gernya. Iya. Nah, maksud gua gitu. Nah, problemnya apa nih? Lo seberapa pengen tadi itu motivasinya apa? Lo tadi kan bilang bahwa seolah-olah kayaknya kalau misalnya di Netflix parameter lo tuh seolah-olah bahwa pedoman untuk jadi seorang komika yang dikenal banyak orang, gitu ya, diingat mudah banyak orang, itu pesannya harus nyampe. Betul. Kan gitu kan ya. Betul. Tapi seberapa pengen lo kemudian ngelakuin itu? Seberapa pengen? Segede itu juga. Seberapa pengen tuh apa nih angkanya? Gue juga bingung. Tapi intinya adalah gue tuh pengen jadi juri yang seperti itu hari ini. Contohnya nih ya. Berapa lama lo akan ngeset bahwa akhirnya lo kemudian ini berhasil? 1 tahun. Kalau nggak berhasil, ternyata komedi begini nih, anjing capek ya, nggak dapet nih. Lo akan berubah haluan atau akan terusin? Gue tidak akan berubah haluan. Misalkan nih hari ini jadi udah nggak ada lagi tuh yang kemudian ibu-ibu ditanam di akan ada, tapi objektifnya bukan di situ. Oke. Objektifnya tetap di pesannya. Nah, kalau dulu tuh ego gue adalah gue bakal lebih lucu nih dari yang lain nih, gitu. atau ya segitu doang ketawanya. Ya, gue bikin sampai nangis nih ketawanya gitu ya. Betul, gue bikin sakit perut tuh, gue racunin lo. Gue kasih tahu basi lo. Gue kasih MBG. Hush.
Ya, tapi ya intinya itu. Tenang. Deddy Kobuzer backup ya. Dia ada pesan close the door nanti. Nah, itu juga. Tapi itu KLOS. Apa tuh? Close the door KLOS. Close Yandu. Terus. Nah, gue apa sih kita mau apa sih sebetulnya? Ya tadi lu misalnya setahun ini nggak nyampe nih. Oke, gini gue ulang. Followers lu dari 73.000 jadinya malah 37.000 turun. Oh, itu parah banget. Itu kayak gue orang deh kayaknya deh. Itu kayaknya Ya kan, gue makanya gue tanya seberapa pengen lo ngerasa bahwa ini harus sampai dapetnya sampai mana? kalau gue sih tidak memiliki tujuan untuk naikin followers sebetulnya. Ya enggak. Iya, tapi intinya adalah ini mungkin eksperimen gue yang pertama. Pun kalau misalkan emang gagal, tahun depan gue mau buat yang lebih matang lagi. Itu doang. Tapi dengan Jadi gue tidak menyerah. tapi dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan yang sama, pesan itu juga. Oke. Kayak misalkan kayak measurable nih, kenapa sih gue seyakin itu bisa bicara soal ini terukur gitu? Karena ketika gue nggak mau punya anak dulu untuk persiapan banyak hal, karena gue nggak mau ngerasain apa yang gue rasain dulu. Ya, seberapa ingin itu kan kenapa gue ngomongin itu kan kadang-kadang orang patokannya tuh law of attraction. Oh ya. Semakin pengen seolah-olah semakin mudah didapatkan atau semakin Betul. dekat sama apa yang dia inginkan. Betul. Tapi menurut gue keinginan tuh beda sama khayalan. Ya, semua orang pengen punya Ferrari, gitu. Tapi nggak semua orang mikirin gimana cara dapetin Ferrari itu. Atau sesimpel ini, gue pengen kaya deh, gitu loh. Tapi nggak diukur kaya itu seberapa sih? Iya. Gitu. Apakah lo butuh kaya itu misalnya punya tabungan 50 miliar? Atau ternyata 5 miliar lo udah ngerasa kaya? Iya. Kan nggak ada, kalau lo taruh, gue pengen punya tabungan 5 miliar. Lo jadi tahu tuh, berarti gue sehari harus gajian. Oh, udah capek tuh. Saking banyak hitungannya kayak. Itu maksudnya. Nah, kalau lo mau kaya nggak lo? Lo maunya gimana? Berusaha bang. Ya berusahanya gimana? Kayaknya semana dulu deh. Kayak patokan apanya nih? Iya. Iya kaya tuh apa di mata Patokan lo? lo di mata lo. Mobil 2. Mobil 2. Mobilnya apa? Mobilnya apa? Suzuki Espresso. Suzuki Espresso. Oke lah. Nah, iya yang oranye sama yang putih. Oh, satu mobil Suzuki Espresso, Tapi dua. warna merah sama putih. Irit tuh biasanya, irit banget emang tuh. Irit biasanya. Gak kaya tapi jadinya kayak ngirit gitu. Oke, iya kan definisi Ya. kaya. Nih oke, nih abis dari lu soalnya bakal kesimpulan enak nih. Rumah ada nggak? Rumah ada. Satu lantai di mana? Di Rom Kerjaya. Di Roma Kerja ya. Di daerah Roma Kerja ya. Di kampung aja bang. Iya daerah mana? Ciater. Oke, yang di Ciater. Tangsel. Di Ciater. Mau tahun berapa? Besok nih, tahun 2026. Tahun 2026. Ya. Oke, berarti kan lu tarik nih 2026 tinggal 2 bulan lagi. Oke, Ya. itu harganya berapa rumah? Udah punya. Tinggal lebarin doang. Di mana sih? Jadi rumah gua mau gua lebarin. Oh, jadi lu punya rumah, tinggal lu lebarin begitu. Iya, tinggal gitu. Nyewa kuli. Terus habis itu Kuli yang begini. Kayak kulinya yang begini. Kalau misalkan dia bicara soal gue mau jadi kaya, gue mau punya rumah di daerah sini. Oke, berarti kalau misalkan dia bilang rumahnya udah ada, berarti udah kaya dong. Iya. Orang kaya. espressonya belum. Ya berarti kan espressonya. Tanya duit. Ya udah. Duit berapa duit? Bedah dulu espresso berapa harganya? Gak tahu makanya. Sampai 12. Ini murah juga ya? Ya kalau 2 ya 200. Ya udah 224. Iya. Oke, duit lu berapa tabungannya? 500 miliar tapi kalau tabungan. 2026 ya. Kita harus dapet tuh. Jadi gini teman-teman. Mau gue hilangin nggak? Boleh. Cuma jangan besok bener. Makanya poin yang ngobrol di sini nih Mas Tio adalah law of attraction tuh apa sih? Kan gitu kan. Law of attraction tuh gimana cara kita membayangkan dan menghitung sampai kita bisa dapet. Misalkan nih, gue mau punya rumah di Pamulang. Hari ini harganya 1 miliar. Gue nggak tahu tuh 10 tahun mendatang harganya berapa. Bisa dihitung dari kenaikan
inflasi tiap tahunnya bisa 4 atau 5%. Berarti berapa tuh? Pokoknya hitung. Baru gue hitung untuk 10 tahun ke depan gue harus punya pemasukan berapa per bulan sehingga gue dapat rumah tersebut. Nah orang-orang tuh pengen kaya tapi tidak mau ngitung itu. Apalagi tahun depan lu 5 miliar gue tonjok lu. Ayo pertanyaan adik-adik. Emang sebenarnya pembahasan pertamanya apa sih? Kalian itu pembahasan apa sih? Terukur. Nah, tapi menurut gua soalnya gini, ini beda nih law of attraction itu kan kekuatan pikiran. Lo menginginkan sesuatu dengan menggunakan kekuatan pikiran, bukan kekuatan khayalan menurut gua. Kalau lo pakai kekuatan pikiran, artinya bisa terpikirkan. Kalau bisa terpikirkan, artinya bisa terukur. Artinya bisa lo atur gitu loh. Jadi segala sesuatu yang kemudian lo set jadi law of attraction menurut gua, versi gua nih ya. Karena gua bagian yang tidak percaya bahwa seolah-olah gue pengen PS5, gue pengen PS5 datang nggak ada. Tapi PS1-nya 5. Salah deh. Enggak, PS2 3, satu udah kepotek. Iya sih. Intinya kekuatan pikiran menurut gue adalah ketika lo menginginkan sesuatu, lo pikirkan itu, jadi bukan lo hayalin, lo pikirin. Kenapa lo pikirin? Karena lo harus ngitung. Ya. Kalau misalnya gue pengen punya tanah di Cirende, harga per meternya 5 juta, gue pengen punya 500 meter 500 juta, gue harus gimana supaya dapetin 500 juta? Dipikirin jadinya. Apakah tahun ini? Bukan dihayalin. Iya. Gitu, dipikirin. Nah, oke. Sehari kalau gue jualan kopi satu mangkok itu, satu mangkok. Udah satu mangkokan ya sekarang ya. Beli kopi satu cup tuh 15.000 gitu ya. Berarti kan gue butuh sekitar modalnya berapa gitu. 20.000. Emang orang capek. Ya lapar ya. Gitu. Ya. Jadi menurut gue law of attraction itu tidak serta-merta seolah-olah pengen terus tiba-tiba kayak orang datang, mau nggak lo tanah nih punya gua, ambil aja gitu. Nggak gitu. Cepat ambil gitu. Nggak gitu kalau menurut gue. Tapi sebetulnya dari dulu tuh gue udah tahu. Soalnya Mario Teguh tuh selalu bilang gitu kan. Nah, makanya tadi seberapa ingin lo inginkan itu dan lo bisa ngukurnya di mana dan lo akan ngelakuin apa jadi penting. Betul. Maksud gue tuh di situ gitu loh. Seberapa inginnya lo tuh bisa ditunjukkan dari hal-hal apa yang lo lakukan untuk bisa ngukur dan lo tulis dan lo catat dan kemudian lo checklist terus menerus untuk kemudian tahu udah nyampe nih gue. Iya. Kalau nggak tahu udah nyampe atau belum. Apalagi lo tuh kesannya kayak melakukan intangible values, hal-hal yang tidak bisa diukur. Yang mana nih? Ngomongin masalah orang paham nggak ya sama pesannya gitu. Iya. Kan kalau supaya keukur kan kalau di dunia marketing di brand gitu ya, ada yang namanya kan social media listener. Toolsnya tuh Listener, gue baru denger tuh. ya, Terus? toolsnya tuh untuk ngukur apakah tingkat kepercayaan orang terhadap brand lo tinggi atau tidak. Itu siapa yang ngukur sotoy betul itu? Ada toolsnya, ada. Gimana nih cara ngukurnya? Dibantuin sama tukang-tukang. gue Gue beneran penasaran. cara kerjanya tuh riset dan survei emang. Oke. Jadi bisa kadang-kadang mereka Ini tuh riset dan survei ini tenaganya tenaga manusia apa tenaga Manusia. AI apa? Manusia. Oke, lanjut. Manusia. Jadi ada tools yang emang kemudian ngerjain itu gitu loh. Nah, misalnya dilihat dari engineeringnya sosial media, bisa lihat dari Google, misalnya Google Analytics gitu ya, dicek orang yang views segini, orang yang likes segini, orang yang visit segini, Analisisnya dari situ. bisa dari sana. Oke. Gitu loh, bisa dari sana sehingga nanti diukur. Oke, kalau lo ngelakuin ini, kemudian dapat engagement segini, dapat riset segini, Berarti lo harus apa? Nah, artinya lo berada di level ini untuk masalah kepercayaan brand. Itu ada ukurannya. Gitu. Wah, anjir, lebih deep lagi ya. Nah, maksud gua nih, kan kayak ngawang-ngawang gitu ya. Kecuali lo ngerasa bahwa message lo nyampe. Kalau kayak Panji itu kan tiap tahun ada targetnya. Jualan 1.000 tiket, 3.000 tiket. Iya. Betul. Hal itu tanpa sadar itu jadi ukuran. Apakah orang mau percaya nonton lu dengan 10.000 tiket yang dijual? Orang willing to buy nggak sih? Iya. Gitu Iya, betul. Nah, itu menurut gua masih jauh lebih mudah dicapai dan diproyeksikan. Oh, anjir. Diproyeksikan. Hah? Diproyeksikan. Oke, gokil. Jadi gitu. Kalau kemudian lo dengan
gue ngerti nih kesulitan teman-teman komika tuh rata-rata kan jualan tiket ya. Oke, ya. Followers banyak, views tinggi. Tapi begitu jual tiket ternyata Nyap-nyap. nyap-nyap. Anyap. Anyap. Bahkan nyari sponsor lah, nyari macam-macam supaya ngejar bisa nutup produksinya dia. Gitu kan ya. Nah, itu kan jadi ukuran sebenarnya. Betul. Bahwa sebenarnya orang emang seneng nggak sih nonton lo yang kayak begini? Betul. Orang percaya sama value lo atau enggak sih? Mau kemudian lo bilang orang pulang bahwa oh iya ya bener juga yang udah ngomongin sama Jupri. Tapi orang believe nggak? Nah itu dia. Nah itu dia berarti kan Proses kreatifnya jadi cukup panjang jadinya. benar. Maksud gue gitu. Makanya karena panjang. Tadi balik lagi ke pertanyaan gue. Betul. Seberapa ingin. Terus kemudian langkah-langkah apa yang lo siapkan supaya kemudian lo anggap bahwa gue udah nyampe nih. Gitu. Betul. Tapi intinya adalah gue tuh udah tahu tujuannya dan gue tuh udah coba ngerombak dari sudut pandang mana. Terus juga gue ada hasrat untuk ngobrol sama orang. Kalau dulu tuh seego itu Pak. Show aja nggak ada kombut nggak ada apa. Pede sama diri gue sendiri. Nah ini tuh gue cicil. Lo merasa lagi tidak lucu gak? Merasa lagi tidak lucu? Kayaknya enggak deh. Merasa tidak mateng, tidak percaya diri sama premisnya, biar jadi pede tuh baru hari ini. Lagi terjadi di hari ini? Iya. Dan lo udah diskusi sama teman-teman? Beberapa. Banyak kayak yang bilang kemarin lo bahwa Jup, lo yang kemarin tuh sebenarnya udah cukup bagus lo. Cuman atau Jup, bagus deh lo. Kalau kemudian sekarang punya yang sekarang punya tujuan yang sekarang ini, ada yang kayak gitu nggak? Nih poin pertama, abis show Grateful, banyak kritik yang bilang untuk menjadi tampilan show cukup menarik dan lucu sekali. Tapi untuk pesan dan flow tidak matang. Oke. Di situ. Yang kedua juga obrolannya adalah sebetulnya lu mau ngasih tahu apa sih di show ini? Ada pertanyaan itu. Tapi gue setuju tuh sama yang omongan yang pertama. Kan gue nonton kan? Iya. Iya, gue setuju. Jadi ada banyak evaluasi juga. Kemarin gue bahas tuh sama si Ambon seberapa besar kekuatan gimmick untuk nunjukin atau memperkuat show. Gue ngasih contoh salah satunya adalah gimmick lo. Yang mana tuh? Tepuk tangan dulu dong biar cakep nih di dokumentasi. Berdiri semuanya. Si anjing pula. Mesti direkayasa ya kayak gini-gini. Tapi dipakai Dipa jadi ini namanya di Banten oke. Terus gue ngomong sama si Ambon, kalau materinya kuat Bon, kayaknya orang yang beli nonton tiket stand up udah tahu kok mereka akan datang ke pertunjukan komedi, nggak perlu lagi dibikin gimmick komedi. Betul. Nah, jadi dari bahas si Yudi awalnya gitu. Kenapa? Lu nggak suka rambut oranye itu? Pas kuning. Pas kuning. Nggak kan, si Yudi tuh dengan tidak percaya dirinya, Pak, tapi for your information, dia bilang yang nonton tuh cuman kru gitu kan. Jadi dia kayak banyak, kayak lo kok kenapa lo nggak pede sama materi lo? Gitu loh. Kenapa lo mesti nunjukin kalau soalnya gini Yudi tuh kayak jualan videonya dia pengen ngasih tahu kalau nggak ada ketawanya yang nonton dikit Pak. Maklum aja ya gitu loh. Aduh. Kan yang pengen gue tonton kan materinya. Materinya, bukan vibes penontonnya. Si Ambon pernah nyaranin, kenapa lo nggak pakai gimmick? Apa kemarin yang tukang kopi titik? Oh iya. Ya kan? Yang Gitu. mana sih? Yang kopi titik mana? Ini biar jelas ini. Ada gini kalau misalnya dia dari jalannya dari titik singgah. Dari titik sampai singgah. di ngelepas apron langsung cabut kan. Oke. Gimmicknya gitu. Terus gue bilang, Oke. nah seberapa kuat sih sebenarnya bahwa butuh gimmick untuk menampilkan sebuah materi, gue bilang gitu. Oke, terus? Karena menurut gue kalau udah di stand up fest, special show, semua orang tuh udah pengen datang untuk nonton komedi. Jadi kenapa mesti dibuka dengan gimmick komedi? Karena menurut gue gimmick tuh poin plus aja sebetulnya. Kenapa harus nggak dipakai? Gini, karena kalau materi lu bagus, gak jadi penting kan akhirnya sebenarnya. Orang udah siap kok nonton lo bercerita. Tapi tambahan aja, bonus aja. Iya, tapi buat apa? Soalnya kemarin tuh obrolannya si gimmick ini perlu nggak untuk ngebeli materi? Bener. Atau Kan lo cuma- kayak gini, kan poinnya gini ya, lo kan pengen punya pesan. Terus kenapa mesti didistract sama gimmick? Kecuali gimmick lo memperkuat pesan. Oh ya, oke, gue setuju itu. Nah, Ya, gue setuju itu. kalau kemarin Karena- misalnya dia ngasih contohnya kan pakai apron, terus kemudian naik ke panggung.
kan materinya nggak tentang itu. Jadi buat apa? Kalau misalkan ada pesan kayak anjing lu gue kerja 2 kali di sini bisa mungkin. Kecuali materinya tentang Ada materi itu. kopi gitu ya, tentang dia sebagai barista gitu nggak masalah. Sama kayak gimmick dan act out tuh gue setuju itu Pak. Karena menurut gue komedi itu nggak boleh lari dari tujuannya. Oke. Makanya act out tuh nggak boleh sebetulnya punchline di act out doang. Tapi act out sebagai penebal punchline sebelumnya. Ya, Jadi ya. verbalnya udah ada, lucu, ditambah act out. Nah itu tuh halal tuh. Tapi kalau langsung punchline Secara teori ya. Secara teori. Walaupun kalau ngomongin lucu mah lucu aja. lucu gitu. aja ya. Ya, tapi kalau lo pengen kuat pesannya mau nggak Ya. mau kan harus begitu ya. Nah makanya tadi kalau gue setuju bahwa komentar-komentar yang mengkritik lo kemarin tentang bagaimana pesannya tidak sampai karena banyak elemen gak penting. Iya, betul. Salah satunya gimmick itu. Jadi orang bawa pulang gitu ya. Walaupun secara keseluruhan show oke-oke aja, tapi kalau harapan lo pengennya pesan, lo udah ganggu di awalnya. Orang untuk menerima pesan. Maaf ya. Mau penonton. Iya, ke 400 ya dong. Semua kalau mau mah Sungkem 400 orang. gitu maksud gua. Iya. Karena akhirnya sebuah sajian pertunjukan menurut gua tuh emang harus dipikirin supaya pesan lo sampai. Itu yang menurut gua kenapa pesan lo nggak sampai selama ini emang tidak pernah dipikirkan bahwa gimana caranya. Kalau kerja di Pinter mah nggak sampai kaya begitu. Kalau nggak pinter mah jaga parkir Indomaret anjing. Hah, Ulang lagi kalau dah tuh. gua nggak pinter mah jadi kayak lu. Ya, tapi intinya adalah itu sih sebenarnya Job yang bikin ganggu Nggak, kemarin. jujur aja ya, gue kalau takut gue kalau dijadiin punchline kayak gitu. Ya. Gitu. Ya. Kayak lo pengen ngasih, oh sama aja kayak chef kan kita nih. Betul. Kalian nih sama kayak chef gitu kan. Pengen bikin salmon, terus tiba-tiba banyakan bawangnya. Akhirnya ganggu. Ya. Gitu loh. Kayak misalkan, oke lah soal rasa udah. Tapi bentuknya, kesiapannya, Iya. customer Salmon mana kok yang- ada ininya, ada apa? Ada paruh. Oh iya. Patokannya kan Oh iya, nggak iya, ada. iya. Ada ayam. Katanya ayam. Sebel sih kepala salmon belakangnya ayam sih. Kayak ayam, emang ayam. Emang ayam tuh. Pas mau digigit. Salmon mahal. Udah hidup itu. Itu masih hidup. Ya, babas. Gak mungkin chefnya dia yang masih hidup. Nah, kalau saya kan boleh komedi kayak gitu mah. Boleh lah. Gak penting pesan mah udah kaya. Ya udah. Gitu kalau dari gua. Iya. Gitu. Makanya terus lo ini kemarin tuh yang gue sebel. Orang tuh menurut gua kalau pengen dapat komplit pesan gitu ya. Menurut gua paling anti itu yang tiba-tiba, aduh saya pengen cerita apa lagi nih. Nah itu tuh gue paling sebel tuh. siapa sih tuh? Lu. Brengsek banget orang. Orang udah jauh-jauh Jadi jalan gini. beli tiket begitu. Jadi gini. Gimana sih stand up begitu? Bodohnya dia. Elemen isi pesannya banyak gangguannya jadinya. Ya. Tapi menurut gua sebenarnya di Grateful itu pesan lo tuh kuat. Cuman distractionnya kebanyakan. Susunan ceritanya udah gitu berantakan karena lo lupa setnya. Ya. Begitu setlist lo lupa, lah berantakan. Terus tiba-tiba lo ngomong lagi di depan di atas panggung, aduh abis ini apa sih? Nah itu tuh Iya. yang bikin jadi menurut gua akhirnya nggak sempurna delivery message-nya. Jadi maksud lo gini, Emang gak usah ditayangin nanti. maksud gua gini. Ya. Jangan-jangan sebenarnya selama ini tuh lo udah punya misinya. Cuman begitu jadi satu pertunjukan, Banyak gangguannya. hal-hal kecil yang kemudian lo harusnya jadikan checklist ukuran lo ini yang kemudian tidak lo perhatiin. Makanya tadi kan gue tekanin dari pertama, apaan aja yang pengen lo ukur di situ. Betul. Sehingga kemudian, jadi kalau misalnya lo tonton lagi yang kemarin nih, lo checklist, lo tulis aja tuh semua kesalahan yang lo lakukan. Banyak pak. Harus ditulis. Karena saking banyak ya kayak. Gak apa-apa. Jadi semakin lo tulis akan semakin kelihatan problemnya apa. Ya. Dan yang mana yang harus lo coret. Berarti lo besok latihannya tuh ini nggak boleh ada, ini nggak boleh ada. Dan harus ada ininya.
yang jagain begitu lu latihan. Kalau perlu pas open mic nggak boleh tuh. Aduh saya cuma pengen bahas materi aja nih, nggak boleh. Lu emang nonton kemarin? Iya, nggak. Lu udah dua kali nonton lo begitu soalnya. Jadi kayak kebiasaan jadinya. Lu jadi kebiasaan. Kapan lagi tuh? Lah ya sebelum Grateful yang gue jadi juri, kan lo bawain. Udah males cabut. Iya. Oh iya ya. Iya ya, nggak pernah mateng. Jadi sebelum show. maksud gue gini, kebiasaan itu namanya apa ya? Micro habit yang menurut gue harus dihilangin. hilangin. Ya harus dicoret. Jadi pada saat lo bisa nyoret micro habit itu kayaknya begitu ketemu panggung gedenya itu udah biasa. Ya pertumbuhannya signifikan lah. Nah itu akhirnya lo tahu bahwa lo tumbuh. Keren banget. Emang gak sia-sia gue. Oke itu semuanya ya. Oke. Jadi judulnya Gua jangan pengen- ini ceramah sah show.